Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felicia Rahayu Cahya Harita. Saya dari kelas 9 di sini mewakili SMP Negeri 1 Sendang. Tahu nggak sih, SMP Negeri 1 Sendang itu berada di Tulungagung. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang babat Tulungagung. Yuk dengerin cerita saya. Suatu hari, Kiai Pacet mengadakan pertemuan di perguruan Ponorogo. Ia bersama dengan beberapa muridnya. Di antaranya adalah Kiai Kasan Besari, Pangeran Kalang, Pangeran Bedalem, serta Pangeran Lembu Peteng. Dalam pertemuannya, Kiai Kasan Besari menyampaikan satu hal. Jika akan ada salah satu orang muridnya yang mendirikan perguruan sendiri tanpa memberitahukannya kepada Kiai Pacet, Kiai Kasan Besari adalah orang yang keras kepala. Ia merasa tersinggung dengan perkataan Kiai Pacet. Ia memutuskan untuk pergi dari pertemuan tersebut tanpa berpamitan. Melihat hal itu, Kiai Pacet menugaskan Pangeran Bedalem serta Pangeran Kalang untuk mengejar Kiai Kasan Besari. Tetapi tanpa diduga, mereka berdua malah berguru kepada Kiai Kasan Besari. Kiai Kasan Besari merencanakan pembunuhan kepada Kiai Pacet. Mendengar hal tersebut, Pangeran Bedalem mengundurkan diri. Ia memilih pulang kembali ke Bedak. Hingga saat Kiai Pacet hendak bersemedi, ia menugaskan Pangeran Lembu Peteng untuk menjaga di sekitar tempat ia bersemedi. Di sanalah niat buruk Kiai Kasan Besari serta Pangeran Kalang akan dijalankan. Mereka ingin membunuh Kiai Pacet, tetapi karena kesetiaan Pangeran Lembu Peteng kepada Kiai Pacet, ia menghalangi mereka berdua. Peperangan besar pun terjadi. Pemenang dari peperangan tersebut adalah Pangeran Lembu Peteng. Kiai Kasan Besari berlari ke arah Ringin Pitung, dan di sana ada Pangeran Kalang yang berlari ke arah Bedak. Hingga tiba suatu saat, Pangeran Lembu Peteng mengadakan pencarian kepada Pangeran Kalang. Pangeran Kalang bersembunyi di kediaman Roro Kembang Sore, yang tak lain adalah keponakannya, putri dari Adipati Bedak Bedalem. Di sana, Roro Kembang Sore tidak ingin memberitahukan keberadaan Pangeran Kalang kepada Pangeran Lembu Peteng. Mereka berdua justru saling jatuh cinta. Mereka menabur rasa, mereka mengikat janji, mereka mengucap janji. Iki tulis sing kidongku kanggo sira hapsarining kalbu, eseme kang manis matu, dasar bagus parasmu kang tanpa layu, kang masa sotyaning ati omong ndika kang sawiji. Langit bumi kang nyekseni nalikane ngucap janji ono lati. Pangeran Kalang yang masih berada di sana melaporkan kejadian tersebut kepada Adipati Bedak Bedalem. Adipati Bedak Bedalem merasa geram. Ia marah mendengar hasutan Pangeran Kalang. Adipati Bedak Bedalem melakukan pengejaran kepada Roro Kembang Sore serta Pangeran Lembu Peteng. Di tengah-tengah perjalanan, Adipati Bedak Bedalem bertemu dengan Kiai Kasan Besari. Ia menceritakan apa yang sedang dialaminya. Tentu saja Kiai Kasan Besari bersedia untuk membantu Adipati Bedak Bedalem.
Dan di tengah-tengah pelarian Roro Kembang Sore serta Pangeran Lembu Peteng, mereka beristirahat di suatu sungai. Di sanalah mereka ditangkap oleh Adipati Betak Bedalem serta Kyai Kasan Besari. Peperangan sengit pun terjadi. Roro Kembang Sore berhasil melarikan diri, tetapi tidak dengan Pangeran Lembu Peteng. Ia berhasil dibunuh oleh Adipati Betak Bedalem. Jenazahnya dibuang di sebuah sungai, dan disitulah sungainya bernama Sungai Lembu Peteng. Adipati Betak Bedalem merasa ketakutan setelah mengetahui bahwa Pangeran Lembu Peteng adalah pangeran dari Majapahit. Adipati Betak Bedalem berlari ke arah selatan dan menceburkan dirinya ke sebuah sungai. Sedangkan Kyai Kasan Besari melarikan diri ke arah barat, ke arah desa bernama Tunggul, dan di sanalah desa tersebut menjadi Tunggul Sari. Sedangkan Roro Kembang Sore berhasil menuju ke Gunung Cilik. Ia menumpang hidup di rumah Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan memiliki seorang anak bernama Joko Tawang. Joko Tawang sangat menyukai Roro Kembang Sore, tetapi keinginannya untuk mempersunting Roro Kembang Sore diolok-olok oleh orang-orang karena perbedaan derajat yang mereka miliki. Roro Kembang Sore adalah putri keturunan raja, sedangkan Joko Tawang hanyalah rakyat biasa. Tetapi Joko Tawang tidak mendengarkan kata orang-orang. Ia tetap teguh pada pendiriannya. Dan disitulah Roro Kembang Sore memberikan satu persyaratan. Jika kau benar-benar ingin menikah denganku, kau harus bersedia bertapa 40 hari 40 malam dan menggunakan penutup kepala yang bernama cikrak. Cikrak adalah alat pembuang sampah yang berada di Tulungagung. Perlu diketahui bahwa Roro Kembang Sore sebenarnya tidak benar-benar mencintai Joko Tawang. Roro Kembang Sore hanya menolak Joko Tawang secara halus. Joko Tawang mengiyakan permintaan Roro Kembang Sore tanpa izin Mbok Rondo. Di tempat lain Mbok Rondo Dadapan ke sana kemari mencari Joko Tawang. Ia memanggil nama Joko. Joko, Joko, Joko Tawang, Joko. Tetapi tidak ada sautan dari Joko. Hingga suatu saat ia melihat Joko Tawang duduk termenung menghadap ke pantai selatan. Mbok Rondo Dadapan kembali memanggil nama Joko. Joko, Joko, Joko Tawang. Tetapi tidak ada sautan dari Joko. Hal itu membuat Mbok Rondo Dadapan kesal. Ia mengatai Joko Tawang. Wah, pancene kowe kuwi bocah budek ya Joko. Tak dongakne kowe dadi watu. Seketika badan Joko Tawang membeku menjadi batu. Disitulah gunung tempat bersemedi Joko Tawang dinamakan Gunung Budek atau Gunung Cikrak. Karena saat bertapa, Joko Tawang menggunakan cikrak sebagai penutup kepalanya. Di tempat lain, Roro Kembang Sore telah berhasil membangun sebuah padepokan di atas Gunung Cilik. Melihat kepergian orang yang dicintainya, ia merasa terpukul. Ia sangat sedih. Ia memutuskan untuk bertapa. Setelah beberapa lama bertapa, ia mendapatkan julukan Resi Winati. Suatu hari, Resi Winati mengumpulkan cantrik-cantriknya dan berkata, "Kurasa aku sudah cukup kuat. Aku akan membalas dendam kepada Pangeran Kalang, orang yang telah membunuh pujaan hatiku, Pangeran Lembu Peteng. Aku akan mengadakan adu pusaka di sana. Jika aku pemenangnya, Pangeran Kalang boleh saja memiliki pusakaku, asalkan dia harus datang sendiri kemari menemuiku. Tetapi jika aku yang kalah, aku bersedia menuruti semua perintah dari Pangeran Kalang." Mendengar hal tersebut, salah satu cantrik bertanya, "Sendika dawuh Resi, apakah Resi sendiri yang akan turun tangan membalaskan dendam Resi?" Mendengar hal tersebut, Roro Kembang Sore menjawab, "Tentu saja tidak. Aku akan menyuruh Sarwani untuk mewakiliku datang ke tempat Pangeran Kalang." Setelah mendengar hal tersebut, semua cantrik setuju dan pergi ke kediaman Pangeran Kalang. Setelah adu pusaka berlangsung, pusaka yang terkuat adalah milik Roro Kembang Sore.
Dan disitulah tugas Sarwa dan Seruni akan ditunaikan setelah mereka pergi dari kediaman Pangeran Kalang. Ia segera mencabut sumber air yang berada di bawah Watu Gilang. Seketika banjir besar datang menyerang Kadipaten Betak. Semua orang kabur terombang-ambing karena dahsyatnya ombak dari bawah Watu Gilang. Sedangkan Pangeran Kalang berjalan jongkok dan tidak boleh menghadap ke atas, atau dia harus menunduk sampai ada izin untuk menemui Resi Winadi. Di arah perjalanannya ia diberhentikan oleh seseorang. "Berhenti! Berdirilah, lihatlah aku." Betapa terkejutnya ia. Siapakah Resi Winadi tersebut? Roro Kembang Sore. "Ya, aku adalah Roro Kembang Sore, Paman. Aku adalah orang yang telah kau hancurkan cintanya." Mendengar hal tersebut, Pangeran Kalang panik. Ia mengelak tetapi sia-sia. Tiba-tiba Ibu Roro Kembang Sore, Roro Mursodo, datang dan mengatakan, "Kaulah yang telah membunuh Roro Inggit, adikku, hingga ia tewas." Mendengar hal tersebut, Pangeran Kalang panik. Ia hendak melarikan diri. Tetapi tak lama kemudian pasukan Patih Gajah Mada datang beserta Patih Gajah Mada. Setelah perdebatan, terjadilah peperangan besar di suatu tempat. Di sana Pangeran Kalang dicabik-cabik atau disembret-sembret oleh Patih Gajah Mada. Untuk menamakan momen ini, kunamakan tempat ini Kalambret. Tetapi Pangeran Kalang masih dapat berjalan dan ditangkap lagi oleh Patih Gajah Mada. Di sanalah Pangeran Kalang disuwir-suwir atau dicabik-cabik oleh Patih Gajah Mada. Dan disitulah tempat ini akan kunamakan Cuwiri. Setelah itu Pangeran Kalang masih dapat berlari. Ia terperangkap di sebuah sungai hingga ajal menjemputnya. Disitulah dinamakan Bantelan. Jenazahnya hanyut hingga tersangkut di atas akar pohon aren, dan itulah dinamakan Batang Saren. Setelah peperangan usai, Patih Gajah Mada datang kembali ke kediaman Roro Kembang Sore. Ia mengatakan, "Balas dendamku serta balas dendammu kini telah kubalaskan." Mendengar hal tersebut, Roro Kembang Sore berkata, "Terima kasih Pangeran Kalang." Maksudnya, terima kasih Patih Gajah Mada. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk bertapa. Sinilah akhir dari kisah Babat Tulungagung. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Babat Tulungagung adalah, janganlah kalian menghasut atau mengkhianati teman, karena sesungguhnya itu adalah kunci dari perpecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.